Pemirsa, Polda Jawa Barat menghapus 2 nama dari daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan sang pacar Muhammad Rizky. 2 nama dalam DPO yaitu Andi dan Dani dihapus setelah polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang disebut sebagai otak pelaku pembunuhan Vina. Penghapusan itu agak ganjil sebab dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP dan putusan tercantum bahwa jumlah DPO kasus Vina ada 3 orang. Kami yakinkan dulu, yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO itu sekarang DPO 2 tidak ada. DPO tidak ada, itu asal sebut nama. Sesuai rilis yang dirilis atas nama Dani dan Andi. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang 2 yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1. Polda Jawa Barat menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menegaskan hanya ada 1 tersangka pembunuhan Vina yang masuk dalam DPO yaitu Peggy Setiawan alias Perong. Surawan menambahkan nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 1119. Sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Pernyataan Polda Jawa Barat minggu kemarin berbeda dengan pernyataan pada 14 Mei 2024 lalu. Melalui media sosial @humaspolda Jabar, polisi merilis 3 identitas daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Diketahui pula jika nama pelaku ialah Peggy alias Perong berusia 30 tahun. Peggy akhirnya ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 di Bandung. Nama DPO lainnya adalah Andi yang kini berusia 31 tahun. Lalu ada nama Dani yang berusia 28 tahun. Kuasa hukum keluarga Vina menilai ada kejanggalan terkait dihilangkannya 2 nama dalam daftar pencarian orang atas nama Andi dan Dani. Kedua nama itu digugurkan tak lama setelah polisi merilis Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka pembunuhan Vina. Selain itu, 2 nama yakni Andi dan Dani ada dalam putusan pengadilan bersama nama Peggy. Di dalam amar putusan ini sudah jelas Dalam kurung sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Kalau 2 DPO itu dihilangkan, apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu. Kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Penghapusan 2 nama yang disebut fiktif itu membuat pihak keluarga curiga adanya ketidakjujuran dalam persidangan kasus ini.
Menurut Putri, pihak kepolisian seharusnya mengambil tindakan berdasarkan putusan hakim yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Peggy ditetapkan tersangka terkait dugaan pembunuhan yang terjadi pada 8 tahun silam. Peggy dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Pemirsa, kuasa hukum korban Vina Dewi Arsita mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Mereka mengadukan identitas 2 buronan kasus Vina yang dihapus oleh polisi. Ya, kuasa hukum Vina menegaskan 2 tersangka itu bukan fiktif. Tim kuasa hukum korban Vina Dewi Arsita datang ke kantor Komnas HAM pada Senin 27 Mei 2024 siang. Perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam dilaporkan. Salah satu poin penting yakni tidak adanya 2 nama buronan tersangka, yakni Andi dan Dani. Padahal 2 nama itu tercantum di amar putusan sidang kasus Vina 2017 lalu. Kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina. Dan kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO, yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada 2 yang tidak ada. Nah, ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Selanjutnya, Komnas HAM pun berjanji menindaklanjuti laporan dari kuasa hukum korban Vina. Sudah menerimanya dan mendalaminya, gitu. Tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini. Gitu. Laporannya berupa apa, Pak? Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan dari penyidikan, dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan, perempuan dan anak. Gitu. Kejanggalan penetapan tersangka pembunuh Vina juga diungkapkan pengacara 7 terpidana lain yang dihukum penjara seumur hidup. Mereka bahkan menuding polisi salah tangkap. Namun kenyataannya, gugatan mereka selalu ditolak, bahkan hingga ke tingkat kasasi. Kuasa hukum 7 terpidana kini berencana mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus Vina. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.